Shalom, perkenalkan nama saya Kristi Sisilia, saya dari kelas 12 MIPA 6, dan hari ini saya akan melaksanakan atau melakukan ujian praktek agama, yaitu khotbah. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing hari ini. Dan jika sebentar lagi kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya firman-Mu ini bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami dan berkatilah hamba untuk membaca firman ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin untuk firman Tuhan. Firman kali ini menceritakan tentang masa depan, tentang harapan yang penuh harapan. Teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian pasti punya mimpi ataupun rancangan masa depan yang akan dilanjutkan ke depannya. Mungkin teman-teman kelas 12 sudah punya mimpi ingin berkuliah di mana ataupun bekerja di mana, dan Bapak Ibu guru punya planning untuk ke depannya nanti bagaimana, melanjutkan hidup bagaimana, ataupun pekerjaan yang diingini ataupun studi dilanjutkan juga. Baik, untuk masa depan kita pasti pernah merasakan yang namanya kekhawatiran akan masa depan kita. Kita ragu, kita takut, kita merasa bahwa diri kita itu tidak bisa melakukan itu. Dan kita berpikir, wah, orang lain bisa ya, kenapa saya tidak bisa? Padahal kita bisa, tetapi kita hanya takut untuk melakukan itu karena kita tidak punya keyakinan untuk melakukan hal itu. Mungkin yang kita lihat baik di hadapan kita itu, kita berpikirnya baik juga di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan untuk mencapai masa depan itu, untuk mencapai keinginan kita melakukan berbagai cara untuk mewujudkan itu. Tetapi terkadang apa yang kita lakukan itu belum tentu baik di hadapan Tuhan, belum tentu indah di hadapan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang baik adalah kita belajar. Kita belajar untuk mengerti masa depan kita itu bagaimana, tujuannya nanti bagaimana, dan bagaimana cara kita untuk mencapai hal tersebut. Contohnya seperti ini. Kita ingin lulus dari sekolah, kita ingin melanjutkan masa depan kita ingin melanjutkan pendidikan kita. Tetapi cara kita untuk lulus itu apakah sudah benar ataupun salah? Ya. Kita tidak jujur dalam melakukan sesuatu, kita tidak jujur untuk menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kita tidak tepati waktu. Itu hal simpel di dalam kegiatan sekolah, di sekolah menengah atas. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, mungkin kita merasa kita bisa, tapi ternyata kita melakukan hal tersebut tanpa bimbingan Tuhan. Apakah kita sebelum melakukan kegiatan, apakah kita berdoa? Apakah kita sering berserah pada Tuhan? Secara tidak sadar, kita jarang berdoa sebelum kita melakukan sesuatu. Contoh simpelnya saja, sebelum kita berangkat, kita mungkin jarang untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mungkin kita jarang untuk berdoa. Berdoa adalah salah satu cara kita untuk menatap masa depan. Masa depan dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita, dengan resah hati, dengan gelisah, Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kita. Tuhan memberikan masa depan yang indah untuk kita. Tuhan memberikan masa depan yang baik untuk kita. Walaupun banyak ujiannya,
Tetapi di dalam nama Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Dan Tuhan tidak akan memberikan masa depan yang tidak baik untuk kita. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, aku menginginkan ini, aku menginginkan itu. Tetapi Tuhan tidak kabulkan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jika teman-teman berdoa dan itu dikabulkan, maka itu baik untuk kita. Tetapi sebaliknya, jika doa itu tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Tuhan, maka Tuhan tahu ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan rencanakan untuk kita, yang harusnya kita terima. Saya akan mengutip satu ayat Alkitab, yaitu terambil dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Teman-teman, mungkin teman-teman merasa masa depan kita itu sudah hilang. Kita udah minder terlebih dahulu. Dia bisa, dia pintar, dia udah pasti dapat ya, dia udah punya masa depan. Ingat satu hal teman-temanku, kita semua punya masa depan. Dan semua itu akan Tuhan tunjukkan pada waktunya. Tuhan tunjukkan pada kita jika kita sudah siap. Ya, semua itu indah pada waktunya. Saya mengutip beberapa kalimat dari Yeremia pasal 29 ayat 11 ini. Pada nas yang kita baca tadi, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, Tuhan tidak akan memberikan rancangan-rancangan yang tidak baik untuk kita. Tuhan tidak akan memberikan rancangan-rancangan yang buruk untuk kita. Apapun yang kita lewati nanti, apapun yang kita rasakan nanti, itu demi kebaikan dan damai sejahtera untuk kita ke depannya. Dan saya yakin dan percaya, teman-teman di sana pasti punya mimpi, punya impian, punya keinginan untuk membanggakan orang tua, untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan lingkungan yang baik, untuk mendapatkan teman-teman yang baik. Dan saya harap dari firman Tuhan hari ini, teman-teman tidak putus asa, teman-teman tidak khawatir lagi akan masa depannya. Dan pesan saya, teman-teman tetap berusaha dan berdoa, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendampingi kita, akan menuntun kita dan setia kepada kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk firman hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai hamba dalam firman Tuhan tadi. Apapun yang kami impikan ya Tuhan, apapun yang kami inginkan, Tuhan sertai, Tuhan bimbing, Tuhan bantu kami dalam merancang masa depan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan punya rancangan yang baik, Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya masa depan yang baik untuk kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana-rencana, mimpi-mimpi kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus, kami percaya, kami yakini Tuhan akan menuntun kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.